Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas TI 4508 dengan nomor induk 120 1213324. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan tentang state codes problem. Nah, di sini ada masalah state codes problem itu tersendiri. Apa sih masalah state codes problem itu? Eh, State codes problem itu jadi kayak dikisahkan kayak ada penjelajah yang mencari emas gitu di abad ke-19. Dia eh, melakukan perjalanan itu akan membutuhkan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang di mana ada bahaya serangan yang serius pada perampok. Terus juga meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan untuk negara bagian mana atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya. Rute yang mungkin ditunjukkan di mana setiap keadalan diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi empat tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A ke tujuan di negara bagian J. Di bagian A ini yang awal, yang J ini akhir. Selanjutnya ada di sini pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana. Nah, matanya setelah beberapa sedang pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk melakukan rute teramannya karena biaya polis untuk menjalankan kereta kuda tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan lari tersebut. Nah, di sini ada tabelnya yaitu cara 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 ngoperasinya seperti ini, yaitu titik A ke titik B dapatkan angka 2, titik A menuju titik C mendapatkan angka 4, titik A menuju titik D mendapatkan angka 3. Dan selanjutnya juga sama seperti titik B menuju titik E, yaitu mendapatkan angka 7 dan seterusnya. Pada tabel ini juga bisa kita kita hitung, kita jadikan seperti diagram rute gitu. Nah, jadi ini diagram rutenya yaitu sama cara bacanya. Titik A menuju titik B itu 2, titik A menuju titik C itu 4, titik A menuju titik D itu 4, yaitu 3. Selanjutnya ada solving the problem. Solving the problem yaitu pertama bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memilih lari termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Jadi intinya mencari rute dari perjalanan awal titik A ke titik J, huruf A, B, C, D, itu permisalan dari kota-kota yang dilalui. Nah, di sini kan ada rute A, B, F, I, J itu dengan total 13. Jadi maksudnya itu A, B, F, I, J itu satu rute, satu satu jalur gitu. Nah, di, di mana dapat angka 13 yaitu A, B, F, I, J ini. Jadi angkanya ini ditambah-tambahin dijumlah-jumlahkan gitu. Jadi dapatlah hasil 13. Nah, selanjutnya untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana si pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan tinggal satu tahap lagi atau perjalanan kereta pos lagi. Terus juga di sini ada formulasinya. Jadi biarkan variabel keputusan n sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n
perjalanan kereta pos ke N akan diambil dengan demikian rute yang dipilih adalah A menuju X1, menuju X2, menuju X3, menuju X4. Nah, di mana X4 yang ini menjadi rute terakhir, yaitu kita simpulkan dengan J. Jadi, biarkan Fn, Sxn menjadi total biaya pada polis keseluruhan terbaik untuk tahapan yang tersisa, mengingat bahwa mencari keberuntungan dalam siap memulai tahap N diberi. Nah, jadi ini rumusnya juga. Nah, lanjut di sini ada formulasi juga. Nilai X, nilai Xn diberikan oleh tabel sebelumnya oleh Cij dengan menyetel I sama dengan S keadaan saat ini dan Xn tujuan langsung karena tujuan akhir keadaan J dicapai pada akhir tahap sama dengan 0. Tujuannya untuk menemukan F1A nih. Nah, di sini ada solusi prosedurnya. Ketika si pencari keberuntungan hanya memiliki satu tab lagi N sama dengan 4, jadi di sini rutenya setelah ditentukan oleh statusnya saat ini S, baik baik H atau I, yang ini tujuan akhirnya yaitu X4. Jadi tujuan akhirnya kan J, jadi kita masukkan J juga. Nah, habis itu kita masukkan F4 yaitu 3 dan 4. Nah, selanjutnya ada solusi prosedur juga. Ketika mencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3. Ini N sama dengan 3. Prosedur prosedur solusi memerlukan beberapa perhitungan. Sebagai contoh, misalkan si pencari keberuntungan dalam keadaan F. F ini titik awalnya. Kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, dia selanjutnya harus pergi ke keadaan H atau I. H atau I dengan biaya langsung sebesar CFH sama dengan 6 atau CFI sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan F-nya ini mau ke H, jadi kan ini 6 itu juga kalau misalnya titik F ke I yaitu 3. Nah, tapi di sini jadi kan hanya ini kan ada angka juga 3 dan I-nya juga dari angka 4. Jadi kita cara menghitungnya 6 ke titik F sama H itu jadi 6 tambah 3 yaitu 9. Terus juga titik F ke I yaitu 3 tambah 4 yaitu 7. Jadi begitu cara hitungnya. Nah, terus juga di sini sama. Jadi tuh di sini sama kayak hitungannya kayak tadi. Yang, nah, jadi tuh di sini titik E-nya itu kan huruf A-nya itu dapat 4 dan huruf I-nya itu dapat 8. Nah, jadi F3-nya ini cari yang terkecilnya yaitu kan 4. Nah, X3-nya ini kan jadi kan hurufnya H dan seterusnya juga titik F sama titik G juga sama sepertinya seperti gitu. Nah, selanjutnya ada solusi prosedur step 2. Kan tadi kan step 3 sekarang step 2. Nah, di sini step 2 itu yaitu N sama dengan 2. Terus juga dia selanjutnya pergi keadaan E, F, atau G dengan biaya langsung masing-masing. Nah, ini juga sama dengan perhitungan yang tadi. Tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Jadi ke C sama F itu 3 tambah 4, 7. C ke F itu juga 2 tambah 7 sama dengan 9. C ke G juga sama dengan 10. Nah, di sini G seharusnya ada di jumlahnya 10. Nah, di situ kita cari minimumnya dari ketiga angka ini. Nah, dari ketiga angka ini dapatlah angkanya 7 yang paling kecil. Nah, selanjutnya juga ada solusi prosedur step 2. Nah, jadi itu di sini sama aja. Jadi kayak kan nilai titik B-nya mendapatkan yang B ke E-nya itu kan 11, B ke F juga 11, B ke G juga 12. Nah, jadi F2-nya ini juga sama nyari yang terkecil. Nah, X2-nya ini kan ke oh, jadi kan kita dapat angka kecil kan ada 2 E sama F, jadi kita tulis saja E or F. Nah, jadi titik C sama titik D juga sama. Nah, titik D juga juga dapat angka kecilnya sama yaitu E or F. Jadi kita tulis saja jadi E atau F. Nah, selanjutnya juga ada solusi prosedur step 1 N sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita ngitungnya tuh sama sama juga. Jadi A ke B yaitu kan 2 tambah 11 yaitu 13. Terus A ke C 11, A ke D 11 juga. Jadi cari
F1-nya ini juga 11 angka terkecilnya. Nah, jadi X1-nya itu kita tulis saja C or D. Nah, kesimpulannya yaitu solusi optimal untuk seluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasikan dari 4 tabel hasil untuk soal N1 menunjukkan bahwa keberuntungan awalnya harus berkeadaan C atau D. Anggaplah dia memilih X1 C. Nah, jadi opsi yang pertama itu kita anggap milih C. Jadi jadinya rutenya yaitu saat A menuju ke C, C menuju ke E menuju ke H menuju menuju ke D. Kalau misalkan opsi yang memilih D, jadi A menuju ke D, D menuju ke E menuju ke H menuju ke J. Jadi kita tinggal ubah aja C sama D-nya. Semua menghasilkan total biayanya F1 sama dengan 11. Nah, jadi di sini ada ininya rute-rutenya jadi berubah menjadi seperti ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.